Selamat bergabung dengan channel kami lagi ya, menghafal ayat Alkitab setiap hari. Hari ini tanggal 10 ya, tanggal 10. Nah, pada saat ayat hafalan kita pada hari ini dari 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21. Dari 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21 ya. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita baca dulu ya, nanti kita sebutkannya. 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Gimana Bapak Ibu? Nah, sekali lagi ya, sekali lagi kita baca lagi. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Gimana Bapak Ibu, sudah bisa? Atau sekali lagi kita baca dari 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, mana Bapak Ibu? Ya, teman-teman semuanya, ya, kita tutup Alkitab kita. Ya, kita sebutkan ya. Ayo mari ikutin ya. Kita sebutkan tanpa membaca ya, tanpa melihat Alkitab lagi ya. 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, mana Bapak Ibu, kita sebutkan lagi ya biar lebih lancar lagi. 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21. Sebab tidak pernah ada nubuat, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sekali lagi kita pelan-pelannya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Gimana? Udah hafal belum ya? Kita sebutkan sekali lagi ya. 2 Petrus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-21. Kita sebutkan ya. Sebab tidak pernah ada nubuat yang dihasilkan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini mana Bapak Ibu? Ya. Oke, itulah ayat hafalan kita hari ini ya. Dari 2 Petrus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-21 ya. Oke Bapak Ibu, teman-teman, dan kita review ya. Kita review ayat hafalan kita mulai dari hari Senin kemarin sampai kemarin hari Selasa. Kemarin hari Rabu ya. Hari Rabu ya. Ayat hafalan kita kemarin hari Senin terambil dari 2 Timotius ya. Mungkin teman-teman masih ingat
2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15 ya. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-15 ya. Sebelum kita sebutkan, kita baca dulu ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya sebutkan sekali lagi. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Mana? Sekali lagi kita baca ya. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-15. Ini ayat falan kemarin hari Senin ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita sebutkan ya. Kita tutup Alkitab kita sebutkan ya. Kita sebutkan dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita sebutkan sekali lagi. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Itu ayat falan kita kemarin hari Senin. Kemudian kita ingatkan lagi ayat falan kita hari Selasa. Hari Selasa terambil 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Lanjutan ayat falan kita dari hari Senin ya. Hari Senin 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Kita baca ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita tutup kita sebutkan ya. Kita sebutkan ya. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dimana kita sebutkan sekali lagi ya, 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, mudah-mudahan sudah hafal ya. Kemudian kita review lagi ayat hafalan kita kemarin hari Rabu ya. Terambil dari 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-20. 2 Petrus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-20. Kita baca ya. Kita baca dulu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kita sebutkan sekali lagi ya. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Oke, kita sebutkannya tanpa membaca. 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-20 ya. Ke-20 apa bunyinya? Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Gimana Bapak ya? Teman-teman, kita sebutkan sekali lagi ya. 2 Petrus pasalnya yang ke-1 pasal pertama ayatnya yang ke-20. Bunyinya, yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Oke, itulah ayat hafalan kita. Mudah-mudahan ayat hafalan ini kita sudah menghafalnya ya. Sampai di sini ayat hafalan kita, menghafal ayat hafalan kita. Semoga Anda bisa semakin hari semakin lancar untuk menghafal ayat Alkitab. Sampai di sini, salam Maranatha.